makhluk Tuhan pilihan guys yang bisa cobain Falala coklat edisi spesial ini. Karena harus menembus kemacetan Ubud yang mind blowing, udah gitu sering hujan lagi. Sampai ada yang ketinggalan pesawat loh gara-gara coklat ini. Mimin rela jauh-jauh OTW ke Ubud buat nyamperin Falala Artisan Coklat. Ini tuh masterpiece-nya Falala Coklat ya guys. Jadi dia tuh versi eksklusifnya dari Falala Coklat. Gila sih, mulai dari produk, pelayanan, eksterior, interior, semuanya tuh estetik banget. Nah ini tuh karya seni perjalanan Falala Coklat. Cuman di store Ubud doang yang ada patung Bali terbuat dari coklat guys. Pokoknya semua yang ada di store ini tuh melibatkan tangan-tangan seniman lokal Bali. Gak heran loh kalau jadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik. Tuh packagingnya aja nyeni banget guys. Dan mereka tuh juga pakai biji coklat yang dipanen petani setempat Bali. Bitterness dan teksturnya tuh sempurna banget sih. Kalau ditanya kenapa desain coklatnya bisa sebagus ini, ya karena mereka tuh mengerahkan warga lokal Ubud untuk mengerjakannya. Ini Mimin pesen yang small box isi 9 coklat, sedangkan yang large box isi 15 coklat. Buat gift maupun oleh-oleh tuh bagus banget. Tapi Falala Artisan Coklat ini bisa dibeli cuma satuan kok. Dan dari tadi Mimin cobain semua varian Falala Artisan Coklat, gak ada satupun yang gagal. Gak cuma estetik-estetikan doang, tapi taste juga diperhatikan. Gak heran sih kalau Falala Coklat tuh viralnya sampai sekarang. Dan bahkan mereka udah punya 7 cabang seantero Bali. Pengirimannya juga ke seluruh Indonesia. Karena coklatnya selumer itu, melt in your mouth. Dan di Ubud lagi hujan, dingin-dingin paling cocok minum hot coklat Falala. Coklatnya gurih creamy dan ini tuh produk vegan ya guys, karena pakai oat milk. Jus merapat Falala Ubud. Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys. Ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-whisk matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan. Sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt free dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys, pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus. Ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin, umami. Kalau yang ini yang hazelnut tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Ngasih lotus biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya maple toastnya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Lulusan dari Le Cordon Bleu Australia Sydney. Sekarang usaha saya babi genyol Pak Buncit. Ciri khas kita ada crispy pork belly dan ada begenyol bahasa genapnya. Sesuatu yang beda dari yang lain. Gak main-main lulusan Cordon Bleu jualan begenyol karena saking cintanya Koko ini sama makanan lokal. Nah ini nih guys, babi genyol yang spesialisnya tuh pakai pork belly crispy. Gak ada dimanapun, cuma di sini nih babi genyol Pak Buncit. Tes kriuk yang paling satisfying yang pernah Mimin denger. Karena Koko ini tuh punya teknik khusus cara masak samcannya. Kulitnya keriting, crispy, tapi bisa mempertahankan tekstur daging babi yang lembut dan lemaknya juicy. Dari lulusan Le Cordon Bleu dan kecintaannya sama begenyol, jadi Koko ini tuh bikin masakan ini bener-bener passion nih. Selain pakai nasi, begenyol ini tuh bisa dimakan pakai bakmi juga loh guys. Toppingnya full komplit banget. Cara terbaru menikmati babi genyol nih guys, pakai mie dong. Denger kan kulit samcannya krek-krek gitu guys. Gila babi genyolnya parah guys, gak ada obat. Ini kesukaan Mimin cowok guys, dia di belakang udah ngiler banget. Kualitas babinya tuh premium ya, makanya lemaknya tuh tebel banget guys. Bumbu bahasa genepnya juara, enak banget. Mimin sampai merem-melek guys makannya. Serasa di surga. Ini dia nih porsi babi genyolnya guys. Harus Mimin akuin sih, ini tuh begenyol paling enak yang pernah Mimin cobain selama di Bali. Ini pork belly-nya dipaduin sama sambal embenya. Aduh parah, surga dunia. Melek woi, astaga saking nikmatnya. Begenyolnya tuh seporsi udah dapet sama kuah balungnya juga ya. Biar serasa di surga beneran. Habis makan begenyol minumnya bir bintang. Kalau ke Bali kalian wajib banget nyamperin babi genyol Pak Buncit.
Kira tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh FOMO banget ke Rui? Karena ada Hikiniku-nya sih. Yang pertama di Bandung. Oh, dari Jepang pertama ke Bandung. Wah, ini Hikinikunya guys. Seru banget masuk Hikinikunya. Udah kesekian kalinya datang juga di hari weekday, tapi masih waiting list guys. Ya ampun, Rui ini emang ya viralnya nggak habis-habis. Ya gimana lagi, ini tuh emang pelopornya Hikiniku Sumibyaki pertama di Bandung. Orang-orang luar kota kayak Jakarta aja pada kesini guys. Selain Hikinikunya, kalian wajib cobain steak-steaknya deh, karena daging yang mereka punya tuh premium guys. Yang ingin kagum di sini tuh presentasinya bagus banget, disajin di atas arang. Dan yang ingin pesen ini daging MB9 Ichibo guys, kematangan medium. Daging ini tuh bagian pinggul sapi guys, jadi lemaknya tuh banyak. Apalagi ini tuh Japanese Wagyu yang high quality, lembut banget, berlemak, blingnya bener-bener cantik banget. Dan harganya tuh masih reasonable guys, gak kayak steak-steak overrated yang ada di Jakarta. Cara makan Hikinikunya, kalian taruh lobak di atasnya, terus disiramin yuzu ponzu, dan tambahin onsen egg yang meleleh kayak gini guys, kuning telurnya. Perpaduannya tuh bener-bener perfect. Dagingnya tebel, juicy, berlemak, ditambah creamy dari onsen egg-nya. Ya ampun, bener-bener enak banget. Kalian juga bisa nambahin add-on cheese kayak Mimin gini guys. Bisa tambahin kondimen-kondimen lain yang ada di meja guys. Udahlah, ini Mimin approve banget. Terus satu setnya udah pasti sama miso soup ya. Oh iya, kalian tuh juga bisa pesen tendonnya loh guys. Isinya meriah ya, ada tempura, mixed vegetable, tenkatsu, dan sweet tensuyu. Bisa jadi pilihan buat bukber juga nanti. Tapi pastiin reservasi dulu deh. Hotel yang didesain se-homey mungkin guys. Sampai-sampai Mimin tuh lagi berasa di rumah Mimin yang ada di Malang. Karena Mimin juga dikasih foto bareng kucing peliharaan Mimin tersayang. Nah, kali ini Mimin lagi stay di Swiss Hotel Jakarta Mega Kuningan ya guys. Abis OTW dari Malang ke Jakarta 13 jam lewat tol, Mimin capek banget. Untungnya Swiss Hotel ini tuh nyaman, luas, bersih. Pokoknya Mimin bahagia banget di sini. Ternyata di kamar mandinya tuh ada mesin cuci. Interiornya bagus, terus bathtubnya juga lega. Terus pantry-nya juga luas banget ya guys. Ada oven, kulkas, mesin buat kopi, dan kompor listrik. Guys, so sweet banget ya Swiss Hotel Mega Kuningan. Lihat nih, foto Mimin sama kucing Mimin guys, phantom. Nah, besoknya Mimin langsung lunch di Embers Open Fire Grill. Startingnya Mimin langsung dapet risotto yang di dalamnya ada keju mozzarella yang lumer. Terus Mimin juga suka banget sama salmon saladnya. Sayurnya seger, salmonnya umami, terus dressing sauce-nya ini balance banget. Dan mushroom cream soup-nya ini gurih, creamy, pokoknya yummy banget. Untuk main course-nya Mimin pesen sirloin beef steak. Sausnya Mimin pilih chimichurri ya guys. Dia tuh rich in flavor, tekstur dagingnya lembut, lemaknya lumer, dan cuman bayar 300 ribuan kalian tuh udah dapat 2 steak, 2 bir, salad, dan french fries. Bener-bener ya, pengalaman nginep di Swiss Hotel Mega Kuningan Jakarta tuh gak akan pernah bisa Mimin lupain. Mulai dari kamarnya, makanannya, sampai pelayanannya Mimin kasih nilai 10/10. Pengennya niruin flowernya Mbak Jisoo, tapi kalau Mimin beda dong, bunganya bisa dimakan. Ya iyalah, ini tuh minuman Point Coffee yang ada es krimnya itu loh. Udah niat dari awal ke Indomaret Point, soalnya Mimin penasaran banget sama menu baru Point Coffee, kolaborasi Walls dan Indomaret Point Coffee. Jadi ini tuh minuman Point Coffee yang dipaduin ice cream Walls. Menurut Mimin ini ide yang brilian banget sih. Harganya juga murah kok, cuma 35.000 aja. Ada 3 varian rasa ya, Pedal Pop Rainbow Cheesecake, Cornetto Nutty Chocofi, dan Cornetto Raspberry Frappe. Iya, ada ice cream Walls-nya gitu di setiap minumannya. Lucu banget ya warna-warnanya. Mimin cobain dulu yang Pedal Pop Rainbow Cheesecake. Pedal Pop Rainbow tuh ice cream favorit Mimin, dipaduin minuman dengan cita rasa cheesecake, cocok banget guys, super creamy. Terus yang ada mawarnya ini Cornetto Raspberry Frappe. Emang pakai ice cream Cornetto Strawberry Rose yang es krimnya bentuk mawar itu loh, lucu deh. Ini rasa berinya seger banget sih. Kalau yang ini varian kopinya Cornetto Nutty Chocofi Frappe. Tahu sendirilah es kopi Point Coffee kan enak. Nah, ini dipaduin ice cream Cornetto Mini Dish tiramisu, enak banget. Kalian cobain juga yuk, udah tersedia di semua Point Coffee ya. Pak, ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar Kak. Oh, ini gepuk bakar. Bakar kayak gini. Oh, Disajiin bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa, Pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kadonya dari iga. Pasti lebih gurih ya, Ya, Pak? gurih. Wow.
Nah ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk, ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget, bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya, dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya guys. Langsung Mimin cobain guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak. Balik lagi ke soto tangkar gepuknya guys. Siramin aja ke nasinya, dipaduin sama kerupuk kulit sapi. Ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Cus samperin, recommended pisan. Sambal tempong yang satu ini walaupun makan cuma dikit tapi pedesnya nggak ada akhlak. Kalian pasti tahu lah ini tempong mana. Aduh, Mimin juga aneh sih, di Bali panasnya kayak gini malah makan tempong. Untung ada ST Indonesia di mana-mana. Ngadem dulu lah. Begitu masuk aja udah adem guys, soalnya ada Kak Reza Radian. Nah ternyata ST Indonesia tuh ada minuman baru, fruit series. Pas banget nih, Mimin kan lagi kepedesan dan kepanasan, langsung disegerin sama minuman buah-buahan. Karena Mimin serakah langsung pesen semuanya. Yang pertama Mimin cobain ini passion fruit lemonade. Astaga, tenggorokan Mimin langsung adem seketika guys, enak banget. Lanjut yang ini passion fruit green tea. Kalau yang green tea Mimin suka, tehnya lebih wangi, terus manisnya pas, gak terlalu lebay gitu loh. Tuh ada buah markisa aslinya dong, ada asem-asemnya, berasa seger sebadan guys. Tapi Mimin paling cinta sama varian lemon sih, lemonade green tea. Ini tuh perpaduan yang nyegerin, apalagi ada potongan buah lemonnya juga. Kalau ini unik guys, creamy lemonade, minuman lemon ketemu susu yang creamy. Kalian wajib cobain sih fruit seriesnya ST Indonesia. Kenapa sih dinamain sambal cekar? Karena kita pakai cabai merah mentah, cabai rawit mentah, biar pedesnya cetar. Jadi nanti kalau nggak pedes gratis. Guys, Mimin tuh mau kulineran Sunda yang katanya pedes banget di Bali. Ini tuh namanya ayam bakar Sunda sambal cetar. Wah, tempatnya kecil tapi antri banget ini guys. Iya guys, ayamnya. Nah, untuk ayamnya dia tuh pakai ayam bakakak guys, mirip di Sunda beneran. Terus kenapa Kak kok jualan ayam bakar Sunda tapi di Bali? Karena dulu kan Bali dinamain Sunda kecil. Untuk tipe sambelnya ini tuh pakai sambal dadah khas Sunda. Kayaknya ini tuh pertama deh di Bali. Ayamnya bisa pilih paha, dada, atau mau sama jeroannya juga ada. Udah di sini mah pokoknya komplit dan halal. Untuk ayam bakar yang ini harganya 18.000. Kalau untuk ayam bakar yang utuh 85.000. Kalau untuk yang goreng 17.000. Ati ampelanya 10.000. Langsung Mimin mukbangin ayam goreng dan ati ampela. Dan pastinya sambal cetarnya dong. Emang sepedes apa sih sampai ada garansi gratis kalau nggak pedes? Untuk ayam gorengnya sih Mimin suka ya, empuk banget dan bumbunya ngeresep. Ini peran utamanya, ayam bakar Sunda terus dilumurin sambal cetar. Oh my god, ini tuh beneran pedes banget. Nih kalian lihat ya, ayam bakarnya langsung protol dari tulangnya. Wah ini ayam bakar utuhnya kita sambelin pakai sambal cetar. Ini tangan Mimin pegang sambelnya aja udah kepanasan guys. Bahkan nih ayam bakar utuhnya pun juga selembut itu. Bumbu bakarannya tuh nggak cuma manis aja tapi ada sedep-sedepnya gitu. Dan sambal cetarnya ini emang nggak ada ampun guys pedesnya. Hati-hati deh, Mimin aja yang kuat pedes sampai kelabakan. Udahlah fix gak balik ini duit Mimin. Semua gara-gara sambal cetar. Cus kalian cobain.